Balik lagi di Diarikin dan Bunda. Dan saat ini kalian lihat, mereka berdua ini adalah adik-adikin yang ganteng-ganteng. Ini mukanya mereka ini kayak opa-opa Korea gitu. Ini kayak Lee Min Ho, ini kayak Ji Chang Wook. Ada ini kayak Park Seo Joon ya guys. Yap, mereka ini kalau kalian tuh pasti kalian udah tahu nih kalau udah pakai sarung-sarung gini. Dan sebelum kita lanjut lagi untuk tanya-tanya, jadi mereka mau kenalan dulu nama, umur, dan kelas berapa. Dimulai dari Abang Lee Min Ho. Nah, saya Tian, umur saya 1 tahun, saya kelas 6. Nama saya Gera, umur saya 10 tahun, kelas 5 SD. Ya, ini mereka ini masih muda-muda ya guys, masih kelas 6 SD, masih kelas 5 SD, tapi mereka ini udah jago dan pemberani. Nah, sekarang kakak mau tanya sama adik-adik yang ganteng-ganteng ini, bagaimana pengalaman kalian pas disunat? Apakah itu sakit atau tidak? Sakit atau tidak? Tidak, sedikit. Sakit sedikit atau sedikit banyak? Sedikit. Oh ya, karena mereka ini pemberani guys, jadi orang bilang sakit sedikit gitu. Pas disunat, kamu ini apa selama disunat? Main HP atau menangis? Ada yang menangis? Ada. Apa? Iya, saya. Atau iya? Ya, dua-dua, karena tetap juga sakit guys katanya gitu, tapi jadi kalau pas selesai disunat ini kamu senang atau tidak? Senang. Karena dikasih pulsa Ini karena untuk sehat. ya. Untuk pesan untuk teman-teman ya EADIY, apa yang EADIY mau bilang untuk teman-teman di sana supaya orang berani untuk disunat kayak EADIY? Tidak perlu takut karena disunat itu tidak sakit, dan itu juga untuk kesehatan kita. Untuk Kie, apa pesannya Kie? supaya kita tidak gatal. Jadi mereka ini selain pemberani juga kocak, mereka ini anak-anak. Jadi kita beri tepuk tangan untuk mereka. Selanjutnya kita akan lanjut tanya-tanya sama Bunda. Oke, dadah. Bye-bye. Hai semuanya, balik lagi di Diarikin dan Bunda. Tadi kita sudah tanya-tanya tentang sama adik-adik kita tentang bagaimana rasanya itu disunat dan pesan-pesan apa yang mereka sampaikan kepada teman-teman mereka. Dan di sini kita mau lanjut perbincangan sore kita bersama Bunda dan mau tanya-tanya tentang apa itu sunat. Bun, sebenarnya itu apa itu sunat? Sunat atau bahasa lainnya yang sering kita dengar di masyarakat yaitu khitan ya, nama lainnya sunat atau khitan. Nah, bagi setiap orang tua yang punya anak laki-laki, baik oleh alasan kaidah agama atau suatu tradisi, sebaiknya memang dilakukan sunat atau khitan. Nah, sunat atau khitan itu apa sih? Nah, sebetulnya sunat atau khitan itu adalah suatu tindakan medis yang di dalam bahasa medisnya atau dalam dunia kedokteran disebut dengan sirkumsisi. Apa itu sunat, khitan atau sirkumsisi itu? Yaitu tindakan untuk memotong kuluk, kalau bahasa awam kuluk yaitu kulit ujung daripada
penis itu. Ujungnya itu, kulupnya itu yang dikeluarkan. Nah, tindakan mengeluarkan itu yang disebut dengan sunat atau khitan, atau bahasa medisnya disebut dengan sirkumsisi. Iya, begitu ya Bunda. Jadi kita sudah dengar penjelasan apa itu sunat. Oke, next pertanyaan yang kedua. Kapan sebaiknya sunat itu dilakukan? Apakah dari umur masih balita atau nanti kayak mereka nanti ke umur 11 tahun atau 10 tahun atau untuk melakukan sunat atau khitan atau sirkumsisi itu secara medis sudah dapat dilakukan sejak bayi atau mulai dari usia 7 hari atau 14 hari, usia 1 minggu sampai 2 minggu itu sudah dapat dibuat atau dikerjakan tindakan sunat atau khitan itu. Malah di usia itu adalah usia yang baik untuk dikerjakan. Sebab kenapa? Usia itu perdarahannya akan minimal, perdarahannya akan sangat sedikit, dan proses penyembuhannya akan sangat cepat sebab sel-sel dan jaringan pada usia itu bertumbuh masih sangat cepat. Tetapi tidak ada batasan untuk kapan melakukannya, tetapi umumnya disarankan di usia sebelum sebelum masuk usia remaja. Biasanya dikerjakan setelah anak di antara umur 5 sampai dengan 12 tahun. Nah, itu tadi tujuannya juga adalah supaya di masa itu perdarahannya sedikit dan proses penyembuhannya cepat. Seperti itu. next pertanyaan selanjutnya, apa saja metode sunat itu Bu? Nah, metodenya itu kalau sekarang ini ada dikenal beberapa metode, ada 3 metode. Metode yang pertama itu yang disebut dengan metode konvensional atau metode standar atau metode kuno, yaitu dengan memotong atau dengan menggunting seperti tadi itu ujung kulit penis atau kulit ujung daripada penis itu dengan gunting, kemudian nanti perdarahannya diatasi, baru di jaringan itu yang sudah dipotong dijahit. Nah, tapi ada juga yang sekarang disebut dengan laser, tetapi sebetulnya bukanlah seperti laser yang kita bayangkan sekarang itu yang pakai sinar itu. Sebenarnya dia pakai electric cauter yang disebut, yang oleh awam disebut dengan laser itu sebenarnya dia pakai electric cauter. Jadi itu untuk ada dia modelnya seperti pistol sih ya, seperti pistol. Sebenarnya dia suatu alat elektrik untuk dia tugas cara kerjanya memotong sekaligus menyumbat perdarahan, sehingga biasanya dijahit juga tapi tidak terlalu, hanya beberapa jahitan. Dan yang ketiga teknik yang ketiga yaitu metode klem. Itu metode yang lebih ini canggih lagi, dia biasanya itu tanpa perlu jahitan. Nah, nanti tinggal terserah orang tua nanti mendiskusikannya dengan operator, apakah itu dengan perawat terlatih atau tenaga-tenaga yang sudah dilatih atau dengan dokter bedah, akan mengkomunikasikan dengan dokter sesuai dengan kondisi anak, sesuai dengan kondisi rumah sakit atau yang ada. Tapi pada dasarnya sih dengan metode konvensional pun sudah sangat baik. Jadi terserah dari orang tuanya Ya, mau anaknya itu disunat dengan metode apa? Ya, dengan baru ketersediaan itu juga, ketersediaan sarana di fasilitas kesehatan itu, apakah belum sudah punya yang tadi itu electric cauter atau metode kelam itu, atau kalau memang yang masih ada metode konvensional pun itu
tetap saja bagus kok. Yang keempat, apa manfaat dari tindakan sunat? Manfaatnya sangat banyak ya, manfaatnya sangat banyak. Yang pertama yaitu kebersihan ya, kebersihan, karena dengan ujung kulitnya itu dibuang, maka akan lebih mudah untuk membersihkan, karena biasanya kotoran akan singgah di tempat situ. Apalagi kalau anak-anak kan mereka belum bisa menjaga kebersihan dengan baik, Nah, dengan cara ini akan lebih mudah mereka sendiri tanpa dibantu orang tua, mereka akan dengan mudah untuk membersihkan organ Pribadi. mereka seperti itu, kebersihan. Kemudian yang kedua itu memperkecil atau mengurangi peluang untuk terjadinya infeksi di saluran kencing atau infeksi saluran kemih. Nah, kemudian ketiga, mencegah terjadinya peradangan pada penis, karena biasanya ada yang pada istilah kedokteran disebut dengan fimosis. Ada beberapa anak tertentu atau orang-orang tertentu itu ada yang disebut dengan fimosis. Fimosis itu apa? Yaitu ujung kulit daripada penisnya itu melekat di penisnya, sehingga biasanya anak-anak itu akan ada yang mengeluh susah buang air kecil, ataupun buang air kecil bisa tapi biasanya tidak keluar semua dalam bias. Kemudian akhirnya itu nanti bahkan akan menimbulkan infeksi seperti itu. Kemudian nanti kalau mereka sudah dewasa atau kalau pada orang-orang dewasa, manfaatnya itu akan mengurangi atau mencegah terjadinya penyakit menular seksual, kemudian mencegah untuk terjadinya kanker penis. Kemudian pada orang-orang dewasa yang sudah punya pasangan, itu juga akan membantu untuk mencegah terjadinya kanker serviks pada pasangannya. Jadi memang manfaat kesehatan daripada tindakan khitan atau sunat atau sirkumsisi ini adalah sangat banyak sekali. Itulah sebabnya kenapa sangat dianjurkan untuk anak laki-laki itu harus dikhitan atau disunat. Jadi begitu ya Bunda. Jadi kita itu harus untuk anak laki-laki itu harus wajib ya Sudah sebaiknya sih ya, sebaiknya. Pertanyaan terakhir, berapa lama proses penyembuhannya? Proses penyembuhan daripada luka khitan itu atau luka sunat itu cukup cepat. Biasanya dia sudah akan mulai mengering pada hari ketiga, hari keempat, dan biasanya sudah akan sembuh baik itu di sekitar 7 sampai dengan 10 hari. Nanti mereka sudah bisa main lagi. Lihat kan adik-adik, hanya 1 hari pertama kemarin mereka diam-diam, tapi hari kedua mereka sudah mulai aktif lagi ya. Oke, itu semua pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita ajukan sama Bunda. Sudah hilang semua rasa penasaran kita tentang apa itu sunat dan manfaat-manfaatnya, apakah harus wajib dilakukan sunat atau tidak, dan kita sudah dengar semua jawabannya. Dan semoga bisa membantu kalian yang di rumah, para ibu-ibu dan orang tua, serta anak-anak yang cowok juga yang nonton. Dan jangan lupa like video ini, comment, and subscribe, and share di seluruh sosial media kalian. Dan juga jangan lupa turn on notification. Bye bye, see you.